Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebalikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8, SMP, MTS, dan sederajat. Yang pertama, kita belajar tentang kebalikan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang sisi 8, 6, dan 10. Kita analisis bagaimana hubungan sisi yang terpanjang kita kuadratkan dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. 10 kita kuadratkan, bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita hitung 10 kuadrat 100, kemudian 8 kuadrat 64, ditambah 6 kuadrat 36. Ternyata 100 sama dengan 64 ditambah 36, yaitu 100. Jadi jika sisi yang terpanjang kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Perhatikan, ABC adalah segitiga siku-siku. Kemudian perhatikan segitiga ABC. Kita kuadratkan sisi yang terpanjang, kita bandingkan dengan sisi yang lainnya, kita kuadratkan. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 12 kuadrat 144. Bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36? Ternyata 144 lebih dari 64 ditambah 36, yaitu 100. Ternyata jika sisi yang terpanjang kita kuadratkan, hasilnya kok lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Perhatikan segitiga ABC. ABC adalah segitiga tumpul dengan panjang sisi yang terpanjang adalah 12 dan sisi yang lainnya 8 dan 6. Kesimpulannya, jika sisi yang terpanjang dikuadratkan lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kemudian yang ketiga, perhatikan segitiga ABC dengan panjang sisi yang terpanjang 9 dan sisi yang lainnya 8 dan 6. Kita analisis. Kita ambil sisi yang terpanjang, kita kuadratkan. 9 kuadrat, bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat? 9 kita kuadratkan, nilainya 81, kemudian 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. 81 ternyata kurang dari 64 ditambah 36, yaitu 100. Karena sisi yang terpanjang setelah kita kuadratkan ternyata kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk ABC ini adalah segitiga lancip. Jadi kesimpulannya, jika sisi yang terpanjang dikuadratkan kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Kemudian kita belajar tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus dalil Pythagoras dan menunjukkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Pada kesempatan ini saya akan memberikan 5 tipe triple Pythagoras yang sering keluar. Yang pertama adalah 345. Jadi 345 ini adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Sisi yang terpanjang jika kita kuadratkan berarti 5 kuadrat, nanti sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
maka kelipatan dari 345 juga merupakan triple Pythagoras. Misalkan kita kalikan 2 menjadi 6, 8, 10. Jika kita kalikan 3, 9, 12, 15. Maka 345, 6, 8, 10 dan 9, 12, 15 merupakan triple Pythagoras. Kemudian tipe yang kedua yang sering keluar 5, 12, 13. Berarti 13 kuadrat nanti sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Misal kita kalikan 2, berarti 10, 24, 26. Kita kalikan 3, 15, 36 dan 39. Tipe yang ketiga 8, 15, 17. Kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Kemudian tipe yang keempat 7, 24, 25. Maka kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Kemudian tipe yang kelima 20, 21, 29. Kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Sekarang kita berlatih. Nomor yang pertama, diketahui kelompok bilangan berikut. Ada 4. Tentukan kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Berarti di antara 1, 2, 3, 4, mana ini yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Sekarang dari pernyataan 1 kita cek. Kita ambil sisi yang terpanjang 25 kuadrat, kita cek dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka hasilnya 25 kuadrat 625, kemudian 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat 49. Ternyata 625 ini sama dengan 576 ditambah 49, yaitu 625. Karena sisi yang terpanjang kita kuadratkan, nilainya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka merupakan segitiga siku-siku. Jadi merupakan triple Pythagoras. Kita juga bisa melihat dari rumus tadi. Kita kembali 24. Nah ini 7, 24, 25 adalah triple Pythagoras. 7, 24, 25 adalah triple Pythagoras. Kemudian pernyataan yang kedua, karena 6, 4,5 dan 7,5, ini 4,5 dan 7,5 bukan bilangan asli, maka jelas 6, 4,5 dan 7,5 bukan triple Pythagoras. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Pernyataan yang ketiga kita cek. Sisi yang terpanjang adalah 17 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat? 17 kuadrat nilainya 289, 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Ternyata 289 sama dengan 64 ditambah 225, yaitu 289. Jadi pernyataan yang ketiga adalah segitiga siku-siku dan merupakan triple Pythagoras. Kemudian pernyataan yang keempat, sisi yang terpanjang adalah 31 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 30 kuadrat ditambah 9 kuadrat? Kita hitung 31 kuadrat nilainya 961, kemudian 30 kuadrat 900 ditambah 9 kuadrat 81. Ternyata 961 tidak sama dengan
Ini 900 ditambah 81, nilainya 981. Karena tidak sama, maka bukan segitiga siku-siku. Jadi pernyataan yang keempat bukan triple Pythagoras. Soal yang kedua, dari triple berikut manakah yang membentuk segitiga siku-siku, tumpul atau lancip? Dari pernyataan yang pertama kita cek, sisi yang terpanjang kita kuadratkan, berarti 16 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat? Kita hitung, 16 kuadrat 256, kemudian 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat. Ternyata 256 kurang dari 64 ditambah 225, yaitu 289. Karena sisi yang terpanjang jika kita kuadratkan nilainya kurang dari kuadrat sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Kemudian pernyataan yang kedua, sisi yang terpanjang kita kuadratkan, akar 5 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat? Akar 5 kuadrat nilainya adalah 5, 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4. Ternyata 5 sama dengan 1 ditambah 4, yaitu 5. Karena sisi yang terpanjang kita kuadratkan, nilainya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kemudian pernyataan yang C, sisi yang terpanjang kita kuadratkan, 20 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat? Kita hitung, 20 kuadrat 400. Bagaimana hubungannya dengan 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Ternyata 400 sama dengan 144 ditambah 256, yaitu 400. Karena sisi yang terpanjang kita kuadratkan, nilainya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka pernyataan C adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang nomor D, sisi yang terpanjang kita kuadratkan, bagaimana hubungannya dengan jumlah kuadrat sisi yang lain? 26 kuadrat 676, 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576. Ternyata 676 lebih dari 49 ditambah 576, yaitu 625. Karena sisi yang terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Jangan lupa video ini di like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Kemudian apabila bermanfaat, silakan video ini di-share ke orang lain maupun di-share ke media sosial yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.